Oke, mari kita mulai. Sebagai seorang investor, kita pasti sering ya ketemu saham kayak TGKA ini. Di satu sisi, kelihatannya murah, dividennya juga besar. Tapi di sisi lain, kok kinerjanya lagi turun? Nah, ini adalah teka-teki klasik yang harus kita pecahkan bersama. Yuk kita bedah bareng-bareng PT Tiga Raksasa Tria atau yang kode sahamnya TGKA. Pertanyaannya simpel aja, tapi krusial banget. Apakah saham ini itu mutiara terpendam yang belum banyak orang lihat? Atau justru sebuah jebakan investasi yang kelihatannya aja bagus? Mari kita cari tahu jawabannya. Untuk menjawab itu, kita akan lewati 5 langkah. Pertama, kita kenalan dulu sama fundamental perusahaannya. Terus, kita intip bisnis utamanya. Dan mau dibawa kemana perusahaan ini ke depannya? Ketiga, kita cek rapor keuangannya yang jujur aja lagi dalam masa sulit. Keempat, kita lihat apa sih hadiah buat investornya, yaitu dividennya. Dan terakhir, kita lihat apa kata para analis soal masa depan saham ini. Baik, kita mulai dari yang paling dasar. Sebelum kita ngomongin angka-angka yang mungkin bikin pusing, penting banget buat kita untuk benar-benar paham perusahaan apa sih yang lagi kita hadapi ini? TGK ini bukan pemain kemarin sore ya. Mereka ini perusahaan distribusi barang-barang kebutuhan harian yang udah ada sejak tahun 1988. Coba bayangin, mereka ini semacam jembatan yang nyambungin produk-produk dari pabrik sampai ke tangan kita di seluruh Indonesia. Poin utamanya adalah bisnis mereka ini udah teruji oleh waktu, udah puluhan tahun. Nah, disinilah ceritanya mulai seru. Perusahaan yang hebat itu nggak cuma diam di tempat kan? Sekarang kita lihat apa sih bisnis utama mereka, dan yang lebih penting lagi, mereka punya rencana apa ke depannya. Di satu sisi, kita punya bisnis tradisional mereka, distribusi susu, snack, dan produk-produk harian lainnya. Bisnis ini oke, tapi ya itu, sangat bergantung sama kondisi ekonomi dan kuat atau lemahnya daya beli kita sebagai masyarakat. Nah, sekarang lihat di sisi lainnya. Ini langkah pintar mereka, masuk ke industri logistik rantai dingin atau cold chain. Artinya, mereka nggak cuma nunggu, tapi proaktif cari mesin pertumbuhan baru. Kenapa sih harus cold chain? Soalnya potensinya itu luar biasa. Pasar makanan beku di Indonesia itu diprediksi tumbuh rata-rata hampir 8,5% setiap tahunnya. Ini karena gaya hidup kita, terutama di kota besar, udah banyak berubah. Jadi langkah TGK ini bukan spekulasi, tapi langkah strategis yang udah diperhitungkan matang-matang buat nangkep tren besar di masa depan. Dan mereka nggak asal masuk loh. Mereka punya 4 langkah strategi yang jelas banget. Pertama, mereka manfaatin captive market. Gampangnya, mereka layani dulu kebutuhan dari grup mereka sendiri, kayak Japfa. Jadi udah ada pemasukan pasti. Kedua, fokus dulu di Jabodetabek, area yang permintaannya paling tinggi. Ketiga, mereka siap bersaing dengan harga dan layanan yang fleksibel. Dan terakhir, sambil jalan, mereka cari klien-klien baru. Rencana yang sangat solid kan? Oke, ceritanya kelihatan bagus. Tapi sebagai investor, kita harus selalu cek rapornya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling jujur, keuangan. Kita perlu lihat angka-angkanya apa adanya, bahkan kalau angkanya lagi nggak bagus. Angka-angka ini bicara apa adanya ya. Pendapatan dan laba bersihnya memang lagi tren turun dalam 2 tahun terakhir. Ini bagi kita adalah sebuah lampu kuning yang harus diperhatikan. Tugas kita sebagai investor bukan cuma lihat angkanya, tapi juga bertanya kenapa ini bisa terjadi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya sekarang. Penurunan ini tuh sesuatu yang wajar karena kondisi di luar, atau jangan-jangan ini pertanda ada masalah serius di dalam perusahaannya? Yuk, kita cari tahu konteksnya. Dan inilah jawabannya, langsung dari pucuk pimpinannya. Presiden Direktur TJKA menjelaskan kalau kinerja mereka itu sangat terpengaruh oleh ekonomi nasional yang lagi stagnan. Gampangnya gini, kalau daya beli masyarakat lagi lesu, ya otomatis bisnis distribusi barang kebutuhan sehari-hari kayak mereka pasti kena imbasnya. Ini menunjukkan masalahnya lebih banyak datang dari faktor eksternal. Oke, jadi kita tahu kinerjanya lagi berat karena faktor eksternal. Tapi, kalau kondisinya lagi susah, kenapa masih banyak investor yang ngelirik saham ini? Nah, ini dia hadiahnya. Mari kita lihat imbalan besar yang menanti investor yang sabar. Ini dia jawabannya. Imbal hasil dividen sebesar 6,83%. Coba deh bandingin sama bunga deposito bank sekarang. Jauh kan? Angka ini gede banget, apalagi di tengah kondisi ekonomi yang serba nggak pasti. Anggap aja ini kayak gaji rutin yang kita terima sebagai investor, cuma dengan megang sahamnya aja. Biar lebih kebayang lagi, coba lihat perbandingannya.
Imbal hasil TGKA yang hampir 7% itu jauh di atas rata-rata industrinya yang cuma di kisaran 2,5%. Grafik ini nunjukin dengan jelas kalau TGKA ini bisa dibilang salah satu juara dividen di sektornya. Inilah daya tarik utamanya. Oke, kita udah lihat masa lalu dan kondisi sekarang. Sekarang, yuk kita coba sedikit mengintip masa depan. Apa sih rencana mereka buat bangkit lagi? Dan apa kata para analis profesional di pasar? Ini dia jurus andalan mereka, Project Sunrise. Ini bukan sekedar proyek biasa, tapi transformasi digital besar-besaran buat merombak cara kerja mereka. Tujuannya simpel, bikin perusahaan jadi lebih efisien, lebih hemat, dan lebih gesit dalam respon pasar. Inilah cara mereka untuk kembali ke jalur pertumbuhan. Dan sepertinya, para analis setuju kalau jurus ini bakal berhasil. Lihat deh proyeksi untuk tahun 2026. Mereka perkirakan pendapatan bakal pulih dan tumbuh hampir 8%. Dan laba bersihnya malah diprediksi lompat hampir 12%. Ini adalah sinyal kuat kalau pasar optimis akan ada comeback setelah masa-masa sulit ini. Dan sekarang, angka yang paling ditunggu-tunggu oleh semua investor. Setelah menimbang semua faktor, tantangan saat ini dan potensi ke depan, para analis pasar sepakat menetapkan target harga rata-rata untuk TGKA di level Rp7.400 per lembar saham. Artinya apa angka tadi buat kita? Artinya, ada potensi kenaikan atau upside lebih dari 56% dari harga sahamnya saat ini. Ini adalah potensi keuntungan modal yang sangat besar. Dan ini belum termasuk dividen gede yang kita bahas tadi ya. Oke, waktunya kita tarik kesimpulan. Mari kita timbang plus minusnya. Di sisi positif, kita punya dividen yang gede banget, ada potensi kinerja pulih di tahun 2026, punya bisnis baru yang menjanjikan, dan valuasinya nunjukin 10x upside yang signifikan. Tapi di sisi lain, kita harus waspada sama kinerjanya yang lagi turun, ketergantungannya sama ekonomi nasional, dan semua harapan ini bergantung pada suksesnya proyek digital mereka. Nah, pada akhirnya, setelah kita bedah semuanya, keputusan kembali ke tangan Anda sebagai investor. Pertanyaannya bukan lagi apakah TGKA ini saham yang bagus atau jelek secara mutlak. Pertanyaannya adalah, apakah profil saham seperti ini yang menawarkan dividen tinggi tapi menuntut kesabaran untuk menunggu pemulihan pertumbuhannya, cocok dengan tujuan dan profil risiko portofolio investasi Anda? Coba direnungkan baik-baik.